Wanita tua di Balung menjadi korban jambret kalung. SU 27 tahun warga Dusun Kerajaan Kidul, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember harus berurusan dengan kepolisian. Pasalnya, pria yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan ini nekat menjambret kalung Rumi, wanita 65 tahun di Jalan Flores, Balung, hingga pakaian korban sobek pada Kamis siang. Korban yang berteriak menyita perhatian warga sehingga pelaku dikejar dan berhasil diamankan polisi. Dan telah terhubung bersama kami saat ini Kapolsek Balung AKP Sunarto. Halo, selamat sore Pak Narto. Halo, selamat sore Mbak Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narto, saat ini Gatekeeper tengah mengangkat informasi di mana pada Kamis siang kemarin telah terjadi aksi pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Balung di mana seorang wanita tua berusia 65 tahun menjadi korban jambret. Pak Narto, bagaimana kronologi dari kasus ini, Pak? Oke, baik. Jadi kemarin di hari Kamis sekitar pukul 11.030 ketika korban atas nama nenek Rumi yang usianya kurang lebih 62 tahun. Saat itu beliau sedang berjalan kaki di pinggir jalan sehabis berbelanja di toko di dekat rumahnya sekitar 100 meter. Di perjalanan tersebut yang bersangkutan ternyata sudah diintai oleh si pelaku dengan inisial SDN, usia kurang lebih 28 tahun. Ya, si pelaku menggunakan sepeda motor Honda berwarna putih. Yang bersangkutan mengawasi si korban yang saat itu sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Saat di tempat yang sepi, kemudian pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet korban dengan tiba-tiba menarik kalung yang digunakan oleh Mbah Rumi. Karena kaget dan spontan, korban melakukan perlawanan dengan cara menarik kembali atau tarik-tarikan yang mengakibatkan pakaian ataupun baju Mbah Rumi ini sobek. Dan saat itu pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan Mbah Rumi meminta bantuan dengan berteriak dan akhirnya mengundang beberapa warga di sekitar TKP dan akhirnya mengamankan si pelaku. Ageng. Iya, Pak Narto, pelaku ini seorang diri saat melakukan aksinya, Pak? Betul, jadi kemarin saat melakukan aksinya yang bersangkutan sendirian dan dari hasil keterangan yang sudah kita lakukan interogasi kepada si pelaku, yang bersangkutan menyatakan sendirian. Iya. Lalu untuk korban sendiri, Pak Narto, bagaimana kondisinya? Apakah mengalami luka-luka? Korban tidak mengalami luka yang serius, hanya saja jatuh saat ditarik karena beliau memang sudah mbah-mbah dan kemarin beliau juga sudah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balung. Ageng. Iya. Akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh Polsek Balung. Pak Narto, menurut pengakuan dari pelaku sendiri, pelaku ini sudah berapa kali melakukan aksi penjambretan dan di mana saja, Pak? Baik, memang beberapa minggu, 2 minggu kebelakangan ini, beberapa masyarakat khususnya Desa Balung Kulon memang sudah melaporkan hal ini kepada kami, termasuk kepada saya pribadi, memberikan informasi bahwasanya sekitar 2-3 kali ada kejadian
berkaitan dengan jambret ataupun pencurian dengan kekerasan di wilayah Balung Kulon. Dan dari hasil interogasi yang sudah kami lakukan kemarin juga, bahwasanya 1 minggu sebelum kejadian kemarin, jadi sekitar 1 minggu yang lalu, si pelaku ini mengaku melakukan aksinya di daerah dusun Kemisan di desa Balung Kulon. Sasarannya juga ataupun korbannya sama, nenek-nenek yang saat itu pagi-pagi yang akan berangkat ataupun berbelanja di toko sebelah rumahnya yang kurang lebih 200 meter dari jarak toko menuju ke rumahnya atau dari rumahnya menuju ke tokonya. Di tempat yang sepi di pinggir jalan, hal itu ataupun pelaku melakukan aksinya juga, melakukan penjambretan, dan seminggu yang lalu itu korban kehilangan ataupun mengalami kerugian liontin kalung, karena saat itu kalung yang digunakan oleh korban sudah sempat tertarik dan putus, namun terjatuh di dalam bajunya si korban. Hanya saja liontinnya karena terlempar dan bisa diambil oleh si pelaku. Pelaku mengakui hal tersebut. Kemudian dari pengakuan tersebut kami menuju ke TKP, dan kebetulan di sekitar TKP kami mendapatkan visual berupa CCTV yang ada di rumah warga di dekat TKP. Dari hasil analisa yang kami lakukan terhadap CCTV, sesaat sebelum kejadian melintas sepeda motor si pelaku, tentunya dengan pelaku, dan dari hasil ataupun kejadian kemarin saat pelaku ditangkap oleh warga, sesuai sepeda motor yang digunakan pelaku sesuai dengan yang ada di CCTV yang dilakukan pada waktu 1 minggu yang lalu. Ageng. Ya, baik. Jadi dalam 1 minggu terakhir pelaku sudah melakukan aksinya di 2 lokasi berbeda. Pak Narto, menurut pengakuan dari pelaku sendiri, lalu liontin yang berhasil dia jambret saat itu, dia jual di mana? Apakah masih di kawasan Kecamatan Balung, Pak? Menurut pengakuan pelaku, liontinnya tersebut saat itu dijual di toko mes di daerah Hambulu. Kami juga masih mendalami hal ini dan melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Ageng. Ya, baik. Sedangkan untuk kerugian yang dialami Nenek Rumi ini sendiri, berapa rupiah jika dirupiahkan, Pak Narto? Nenek Rumi ini emasnya kalau dirupiahkan kurang lebih 5.600.000 sekian. Ageng. Iya, baik. Jadi saat ini pelaku sudah berada di Mapolsek Balung, Pak Narto, dan pasal yang dikenakan bagi pelaku sendiri dan ancaman hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Baik, untuk pelaku akan saat ini sudah kita tahan dan kita amankan di Polsek, dan akan kita ancam ataupun kita jerat dengan KUHP pasal 365 ayat ke-1 dengan ancaman hukuman kurang lebih 7 tahun penjara. Ageng. Baik, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Kapolsek Balung AKP Sunarto telah berbagi informasi bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Narto, selamat sore. Oke, terima kasih Ageng. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.